Im di Joma Vlog. Seperti biasanya mau ngajak kalian jalan-jalan atau virtual tour menuju ke lokasi syuting True Beauty. Dan sekarang aku udah sampai di Angguk Station Exit 1. Untuk menuju ke sini tuh ternyata mudah banget. Kalian cukup turun di Angguk Station Exit 1. Lalu kalian akan menemukan toko kosmetik Olivia. Belok kanan. Kita tinggal jalan aja lurus sekitar 100 sampai 150 meter. Yuk guys, kita jalan. Sebenarnya aku udah lama pengen kesini, cuman karena kebetulan di Korea itu kan lagi musim dingin, terus ekstrim banget gitu loh dinginnya. Sekarang aja tuh sebenarnya -11, makanya aku tuh pakai jaket tebel banget guys buat jaga-jaga. Tapi ya karena aku bete di rumah nggak ada kerjaan, jadi aku jalan-jalan aja. Dan kebetulan kan sekarang di Korea itu turis nggak bisa masuk, jadi agak sepi, nggak banyak orang ya. Walaupun corona lagi melonjak, insya Allah nggak terlalu banyak orang, aku tetap bisa jaga jarak. Dingin banget. Kawanku udah keriput guys. Keriput banget. Jadi kalau kalian seandainya lewat jalanan ini, kalian nggak usah aneh kalau ternyata di sini tuh kayak campuran rumah modern dan rumah tradisional menjadi satu gitu. Jadi sekilas kayak ngeliat kafe ini modelnya modern, tiba-tiba di sebelah mana itu ada kayak rumah tradisional juga. Bisa jadi sini rumah kayak penyewaan, bisa jadi, atau rumah ini loh, rumah penduduk ya, yang memang didesainnya dia ala-ala rumah tradisional. Udah deket guys, udah deket. Tinggal berapa meter? 20 meteran. Ya, udah sampai guys. Ternyata deket banget ya, sumpah deh. Dari Angguk Station itu beneran cuma 100 sampai 150 meter doang jalan, dan tempatnya sangat sepi ya. Jadi enjoy gitu buat jalan kaki. Yuk, yuk. Kita cari tahu ya, bener nggak sih ini tuh sebenarnya tempat penyewaan komiknya si Lee Soo-ho dan Ju-kyung. Kalau seandainya benar berarti ya nggak pakai settingan, tapi kalau seandainya ternyata bukan, cuma dipakai depannya, berarti di dalamnya itu tempat lain, penjualan lain. Kita cek dulu ya. Seperti ini visual tempat penyewaan buku komiknya Lee Soo-ho dan Ju-kyung. Dan ternyata guys, setelah aku perhatikan, ini tuh ternyata bukan tempat penyewaan komik, tapi lebih ke kafe. Kebetulan aku hari ini kan belum ngopi, aku coba beli kopi di dalam ya guys, biar kita bisa benar-benar jelas di dalamnya itu seperti apa aslinya. Oke, let's go. Oke guys, karena aku udah dapet izin untuk masuk ke dalam sama ibu yang punya kafenya, jadi aku bisa ambil gambar di dalam. Buat kalian yang penasaran, kalian langsung aja cek langsung ya. Yuk, cek langsung. Selamat datang di tempat penyewaan komiknya Sumo. Jajan. Jadi bentuknya kayak gini guys. Itu tuh ternyata bukan bukan tempat penyewaan komik, ternyata kafe kecil plus tempat penjualan aksesoris. Dan aku mau ngasih tahu, ternyata di sini ada gelang persahabatan antara Im Ju-kyung, terus Lee Soo-ho dan Sojun. Yuk. Ini dia gelangnya. Tuh. Aku coba tanya ya, harganya berapa? 얼마예요? 38,000원이에요? 38,000원, harganya sekitar 48.000 won. Karena ini tuh kenapa harganya lumayan mahal, karena ini dibuat dari silver katanya gitu. Nah yuk kita lihat itu. Kopi manggres ya? 아니 지금 이게
berisik bikinin kopinya, jadi dia stop dulu. Kamsahamnida. Jadi kayak gini guys, jual tas juga. Terus jual ini kan lumayan terkenal juga kan dulu gara-gara vaksinnya sama siapa tuh? Sama Iminho. Dreamcatcher. Dreamcatcher ini juga terkenal juga. Dan aku rasa ini kayaknya pernah dipakai juga deh buat tempat depannya, buat tempat syutingnya si vaksinnya sama Iminho. Betul kata yang punya. Ini juga pernah katanya di depannya dipakai buat syutingnya vaksinnya, drama vaksinnya sama Iminho. Wah. Jadi sini dikasih bangku 2 karena hanya bisa take out. Jadi kita cuma pesen nanti langsung berangkat. Oke guys, setelah aku beli kopi, aku mau review kopinya yang aku beli di tempat penyewaan komiknya si Isuho. Nah, aku reviewnya di depan gang di mana tempat ini diambil untuk adegan si Im juga, Suho dan Sojun berantem pas ada motor itu loh bertiga. Nah, aku mau reviewnya di sini. Jarang-jarang kan review kopi, tapi di tempat adegan berantemnya tuh anak bertiga. Oke, aku coba dulu ya kopinya. Manis, enak. Aku mau ngasih tahu juga ke teman-teman, terutama para YouTuber yang mau mampir ke sini. Tadi ibu yang punya kafe sempat mengeluh katanya banyak YouTuber datang kemari tapi mereka cuma ambil tempat untuk dia buat konten aja tanpa membeli kopi 1 gelas pun. Emang sih nggak apa-apa, tapi apa salahnya katanya beli segelas kopi dan mereka juga mendapat konten yang ditonton banyak orang. Lagian YouTuber juga kan menghasilkan, katanya gitu sih. Jadi pesan aku buat teman-teman yang mau mampir ke sini, setidaknya selain kalian dapat tempat lokasi untuk buat konten, bantulah si ibu yang jual kopi ini hanya sekedar membeli segelas kopi. Dengan segelas kopi yang kalian beli itu bisa membuat ibu bahagia dan kalian juga ibaratnya dapat tempat yang diikhlasin sama si ibu. Oke, kita jalan langsung ke tempat lokasi yang lain. Nih GPS gue lagi nyari lokasi rumahnya si Jugyong. Gimana Kim Taehe? Sulit nggak nyari rumahnya si Jugyong? Sulit sih enggak, dingin. Gila ya guys. Minus berapa sih kak? 11. Minus 11. Ini tadi kopi anget, panas. Kosong merah tuh. Iya lihat tuh tangannya sampai merah banget. Minus 11 bo. Kering. Ini kopi langsung beku. Gelo. Ya kita coba cari rumahnya di mana. Jugyong, kamu tinggalnya jauh amat sih. Ini si Soko emang bokis nih katanya deket-deket, ternyata 10 menit jalan kaki. Jadi guys, setelah aku telusurin perjalanan menuju rumahnya si Jugyong ini, itu rumahnya ternyata sebelahan sama Hanok loh. Maksudnya Hanok, rumah tradisional Korea yang sering didatangi para turis. Nah, kita udah mau nyampe. Jalanannya tuh naik turun, lumayan bikin jantungku olahraga. Lumayan jauh juga, masuk ke gang-gang. Dan ini kayaknya udah sampai dan ada orang yang kayaknya lagi bikin vlog juga sih. Guys, ada kabarnya sedih nih. Aku udah sampai di lokasi syuting rumahnya si Jugyong, tapi ternyata di rumahnya Jugyong itu lagi pengambilan syuting drama untuk episode selanjutnya True Beauty. Sekarang lagi banyak step dan banyak kamera di depan rumahnya Jugyong, jadi aku nggak bisa masuk. Nih aku kasih tahu ya, sekarang lagi syuting apa enggaknya buat ngebuktiin ke kalian. Ini mobilnya, mobil peralatan syutingnya. Nih. Jadi karena kita dilarang ngambil gambar, jadi aku nggak bisa
ngambil gambar di depan rumahnya Jugyong. Tadi aku sempat lihat sih Suho-nya pakai jaket abu-abu. Jadi stepnya itu pada jagain di depan gang guys, biar yang lewat itu nggak ambil gambar sembarangan. Jadi sorry ya, untuk rumahnya Jugyong kita lewatin. Oke, yuk kita ke lokasi selanjutnya. Tuh guys, di belakangku lagi rame pada jaket hitam kan. Jadi kita nggak bisa masuk. Sedih. Bisa. Sayang banget, tapi ya udah, bukan rezeki aku ya. Tapi seenggak-enggaknya aku masih bisa satu udara sama si Suho. Satu udara guys gue. Guys, ini mobilnya si Suho. Dan guys, sekarang aku udah sampai di salon Pandora, salon ibunya si Jugyong. Ini dia. Salonnya kayak gini. Ternyata ini tuh tempat penjualan tas dan aksesoris, bukan salon aslinya. Dan di depan salonnya ini ada tembok bata-bata ini, tempat 3 orang ibu-ibu ngegibahin bapaknya si Jugyong yang ganteng katanya. Ya kan, karena ada mobil jadi aku nggak bisa kasih tahu keseluruhan. Intinya dari semua lokasi yang aku datengin itu rata-rata semua cuma dipakai depannya aja, dalamnya itu enggak. Nah, dalamnya itu semua pasti pakai settingan, ruang settingan yang dibuat khusus untuk syuting True Beauty. Nah, kalau untuk settingannya aku nggak tahu di mana ya guys. Biasanya kalau settingan itu di lokasi tertentu, di mana orang lain itu, orang luar yang nggak berkepentingan itu nggak boleh masuk. Oke guys, sayang ya, ternyata kita semua penonton dibohongin. Ternyata lokasi syutingnya cuman depannya doang yang dipakai, dalamnya itu lokasinya lain lagi. Oke, aku mau foto dulu di depan ini buat bukti kalau aku udah nyampe sini. Sumpah, gara-gara nyari lokasi, gue berasa olahraga seharian, olahraga kaki. Tapi untungnya cuacanya mendukung dan lokasinya itu nggak terlalu ramai, jadi nggak terlalu berisik. Bentar lagi sampai kok guys. Aku cuma masih menyayangkan aja, padahal ada Suho di situ. Kita satu udara, tapi kita nggak bisa berjumpa. Mungkin karena bukan jodoh kali ya. Kebiasaan banget step-stepnya yang jual mahal banget. Yuk. Padahal mah artisnya pada ramah-ramah, padahal yang nggak ramah tuh justru bagian krunya. Ya aku hanya tidak ingin menjadi seperti Saseng, ya sopan aja lewat, nggak boleh ya udah. Yuk. Saya kan orang Indonesia, harus tahu tata krama, sopan santun. Kalau nggak boleh ya wes. Berarti rezeki saya hanya dikasih satu udara saja sama si Suho. Itu pun sudah alhamdulillah. Sekarang aku ada di stasiun Angguk. Untuk penggantinya, karena aku nggak bisa ambil gambar rumahnya Jugyong, jadi aku mau ke Jongro Sangga, di mana di situ tuh tempat pengambilan adegan antara si Im Jugyong dan Sojun yang di bawah tangga itu loh guys. Kamu tinggal lihat aja gambarnya di sini. Aku mau menuju ke sana. Dan ternyata cuman beda 1 stasiun dari lokasi yang tadi aku datengin. Jadi sekalian lewat, ya. Ini buat penggantinya ya. Tangga lagi. Semangat. Ini ekspektasinya nggak sesuai dengan kenyataan. Tangga lagi. Awas ya kalau pas didatengin ternyata cuman depannya doang, gambar doang. Semangat. Aku udah sampai di LG Sangga Station, di mana di sini tuh tempat pengambilan adegan antara si Im Jugyong dan Sojun yang di bawah tangga. Dan ternyata tangga itu terletak di salah satu gedung, di mana gedung itu gedung kayak plaza, tempat penjualan berbagai macam lampu pajangan. Nah, gedungnya itu ada di belakang aku. Nah, itu dia. Ini nih guys, nih gedungnya namanya Derim Sangga.
Kalau aku zoom, ini dia. Tapi gedungnya itu bukan gedung baru ya guys, kayak gedung lama atau malah terkesan gedungnya ini gedung yang lagi diperbaiki atau lagi ada penambahan kayak jembatan untuk dibuat jembatan penyeberangan. Nih. Oke, kita langsung aja cari lokasinya, yaitu tangga di mana Jugyang dan Sojun saling kaget-kagetan. Jadi gedung ini tuh gedung plaza atau pusat pertokoan tempat penjualan berbagai macam lampu-lampu gitu loh. Ada lampu pajangan, ada lampu kayak gini nih kelap-kelip. Terus kita sekarang lagi menuju cari tangganya yang mana ya. Jangan-jangan susah dicari nih tangga. Guys, karena Daerim Sangga ini, Daerim Plaza ini termasuk luas banget. Jadi nyari lokasinya agak sulit juga ya. Padahal udah di depan mata, tapi kita belum ketemu di mana lokasi yang pasnya waktu dia ambil adegan itu. Sekarang aku lagi ada di tengah-tengah tuh. Wow, malah sekarang udah beda gedung. Kalau ini bukan Daerim Sangga tapi Seoul Sangga, Seoul Plaza. Nah, guys, untuk dapetin lokasi tempat si Jugyang sama si Sojun itu sulit banget karena banyak banget lokasinya yang mirip-mirip tapi ternyata didatengin itu bukan gitu loh. Nah, aku tadi kan di bawah nih udah muter. Aku naik ke lantai 2 masih nggak ketemu juga, dan kita mau coba yang kesini. Kayaknya sih di daerah sini sih. Jadi kalau kalian yang bakal mau kesini mau nyari itu kalau nggak teliti banget tuh nggak akan ketemu, susah banget dapetinnya. Tadi kan kita dari situ tuh, dari bawah situ kita nyebrang. Ini kan Daerim Sangga, ini Seoul Sangga. Jadi dari situ kita ke sana, dari ujung nggak dapet juga lokasinya. Akhirnya kita naik ke lantai 2. Akhirnya ada jembatan untuk penyeberangan lewat atas. Balik lagi ke tempat yang tadi, ke Daerim Sangga tadi. Di sini nih tempat lokasi si Sojun sama musuhnya berantem di sini. Cuman posisinya karena ada lampu-lampu ya. Nah, sekarang karena siang jadi lampunya nggak nyala, mungkin feelnya agak berbeda, tapi lokasinya benar di sini. Sekarang kita tinggal nyari tangga di mana si Sojun sama musuhnya mau berantem. Di atas fotonya itu kalau kalian cek di sebelah sini tuh ada lampu-lampu di atasnya, dan di lantainya itu ada kayak lantai warna biru di depan tangga. Nah, lantai birunya ini aku rasa sih kayak gini. Ini. Dan setiap tangga itu ada semua. Ini sebenarnya bukan lantai, kaca. Lantai sih lantai, cuma terbuat dari kaca. Sekilas warnanya tuh kayaknya biru agak hijau-hijauan. Akhirnya ketemu juga lokasinya setelah perjuangan dari tadi. Tempatnya si Sojun sama musuhnya berantem nih di sini nih. Untuk memastikan benar atau tidaknya lokasi ini, ada beberapa yang bisa aku buktikan. Yang pertama adalah tangganya, tiang bulatnya, lantainya. Emang sih agak kekalingan sama musuhnya si Sojun, tulisan container. Jadi depannya doang tulisan konnya. Ternyata ini adalah tempat kayak fast food gitu loh, tempat makanan burger, kayak kentang goreng dan macam-macam. Oh ya, lampu-lampunya dan AC di atas gedung ini. Aku pikir itu tadinya di dalam di lantai 1, ternyata itu di lantai 2. Dan aku pikir kalau lihat fotonya, gambarnya pas di kejadian di dramanya itu, aku pikir di dalam gedung. Ternyata enggak guys, di luar. Dan mungkin karena pengambilannya malam, jadi kesannya itu ada di dalam gedung, tapi ternyata ini di luar.
yang bikin terkesannya di dalam gedung adalah mungkin pengambilannya itu pas banget kena atap ini nih, jadi kesannya kayak di dalam, ternyata di luar. Dan mungkin pada saat pengambilan gambar adegan itu diambilnya di musim sebelumnya, belum Natal atau gimana ya. Nah sekarang karena musimnya masih suasana Christmas, walaupun udah ganti tahun, di sini banyak pajangan pohon Natal. Tapi gue masih penasaran di mana ya lokasi tangga tempat si Jujong sama si Sojun pada saat adegan berduaan, masih belum ketemu loh guys. Guys, aku udah nyari tangga tempat si Jujong sama Sojun ketemu, tapi dari tadi nggak ketemu. Ada sih yang paling mirip ini. Yang paling mirip ini, tapi kalau dilihat dari fotonya ini nggak sama soalnya nggak ada lampu. Apa sih lampu? Bukan lampu sih ya, bel darurat nggak ada yang merah, tombol merah. Terus di belakang itu dindingnya tuh nggak ada kotak-kotaknya. Tapi yang mirip ya tangga ini gitu. Apa pakai CGI ya? Oh rasanya baru nggak ketemu. Mungkin sebelah sana apa ya? Yuk kalau sana nggak dapet, kita langsung ke Yonsei aja. Let's go. Udah sampai di Shinchan. Jadi sebelum aku menuju ke Yonsei University atau tempat lokasi yang dijadikan sekolah SMA Sebum, aku kebetulan melewati jalanan raya di mana jalanan ini dijadikan tempat lokasi pengambilan adegan si Sojun kejar-kejaran pakai motor sama gengnya atau sama musuhnya kali ya. Ini kalau dilihat atasnya itu ada lampu-lampu, cuman karena sekarang masih siang jadi lampunya belum nyala. Dia kejar-kejarannya itu dari jalan ini sampai masuk ke gang sana. Jadi si Sojun ini kejar-kejaran naik motornya tuh di daerah sini guys. Nih ada Tiger Sugar, ada Misha, dan jalanan ini kalau hari Sabtu Minggu atau weekend itu ditutup khusus untuk jalanan kaki saja. Nah di sini kan ada lampu-lampu nih atasnya. Karena sekarang masih siang jadi lampunya nggak nyala. Di sini mereka kejar-kejaran. Nah untuk menuju ke lokasi Yonsei University kita tinggal lurus saja, tapi agak jauh ya jalannya guys. Satu jalur sama lokasi syuting tempat si Sojun kejar-kejaran pakai motor. Guys, aku udah sampai di depan Yonsei University, mau nyebrang. Nah, tinggal nyebrang. Udah waktunya nyebrang, Deng. Nih. Ngikutin Kim Tae. Lu tahu nggak gedungnya di sebelah mana? Nggak tahu. Pede aja. Gede banget, guys. Jadi gua harus nyari lagi nih gedungnya di sebelah mana. Katanya si Coko emang sih katanya di belakang. Jalan 18 menitan. Guys, sekarang kita udah masuk ke kampus nih, kampus Yonsei University. Kita masih cocok nggak sih jadi mahasiswa? Nggak ketahuan kan kalau kita udah mama? Iyalah, orang kita pakai masker, kerutannya nggak kelihatan. Ayo kita menuju ke gedung Sebum High School. Lu jadi Jugyang ya? Apa jadi Bagong? Jadi Jigong. Lu Jigong, gua Bagong. Oke. Nah, lagi menuju ke gedungnya. Nah, kita sekarang udah masuk ke dalam lingkungan kampus Yonsei. Nah, visualnya seperti ini guys. Tapi ini bukan gedung yang dijadikan sekolahan SMA-nya si Im Jugyong, Suho, dan Sojun, alias SMA Sebum. Itu masih ke belakang lagi kita. Nah, dari sini aku masih harus naik lagi, nanjak lagi ke bagian belakang gedung. Sepertinya sih di belakang gedung ini. Di belakang ini guys, gedung yang dijadikan SMA Sebum, di mana jalanan ini, tanjakan ini adalah jalanan di mana Im Jugyong pertama kali masuk ke sekolah Sebum. Nih,
Jalanan ini di mana Im Jugyong pertama kali masuk ke sekolah SMA Sebum di sini. Nah, karena musimnya kita berbeda, jadi pohon-pohon yang warna merah di depan gedung itu nggak ada, udah pada rontok atau mengering, aku nggak tahu. Yang jelas sih mengering ya guys. Tapi di gedung pas sekarang drumnya lagi ongoing itu pohonnya tuh merah ya, yang nempel di gedung. Nah, karena sekarang musimnya dingin, jadi pohonnya tuh kayak gini nih guys. Dia tuh kayak pohon jalar yang merambat di gedung, nempel gitu. Jadi kalau seandainya musimnya ganti musim dingin, dia tuh kering kayak gini. Nah, kalau seandainya musimnya kembali semi, dia akan daun-daunnya akan mekar lagi. Nah guys, sekarang aku ada di tangga di mana di depan gedung Yonsei University atau yang dipakai untuk dijadikan sekolah SMA Sebum. Nih visual depannya, dan kalau aku turun ke bawah tangga ini, di depannya ini kan ada taman yang dimana ada pohon-pohon kayak pohon tanaman berbentuk segitiga gitu. Di sini ini pas banget pas yang Im Jugyong ngambil kunci motornya si Han Sojun. Nah, kan mereka tuh kejar-kejaran tuh berebut kunci. Nah, di situ lah akhirnya si ketemu sama Suho gitu loh. Akhirnya mereka bertiga nih kayak mau rebutan, atau si Im Jugyong itu kayak ngerasa serba salah kalau bertiga ini di sini. Anggap aja aku Im Jigong, Suonya bayangan, Sojunnya bayangan di sini. Oke guys, virtual tour aku hari ini tentang lokasi syuting True Beauty sampai di sini dulu. Nah, lain kali kalau ada waktu dan kesempatan dan suasana dan juga cuacanya menjamin, aku bakal ajak kalian lagi tur ke tempat lokasi lainnya. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di vlog aku selanjutnya. Annyeong.